Dalam beberapa tahun terakhir, dentuman musik dari sound horeg menjadi bagian tak terpisahkan dari hiburan hingga di pelosok Jawa Timur. Jelang perayaan kemerdekaan yang semakin meriah, fenomena sound horeg semakin menggema. Kini suara lantang ini menghadapi regulasi yang membatasi. Di balik gemerlapnya ada polemik, perdebatan, dan sekaligus harapan. Laporan khas redaksi mengungkapnya untuk Anda. Di salah satu sudut desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tangan terampil ini sedang meracik dentuman suara yang akan menggema di jalanan. Ia adalah Ahmad Abdul Aziz, lebih dikenal sebagai Memet Potensio. Ia mulai mengenal dunia sound system dari kecil, membantu sang ayah sejak 18 tahun lalu. Kini di usia 29 tahun, keterampilannya meracik suara membuatnya viral menjadi Thomas Alva Edison, julukan dari netizen karena kepiawaiannya menciptakan suara yang sangat menggelegar. Dari pekerja serabutan hingga pemain kendang pada orkes dangdut, kini Memet menggantungkan hidup dari getaran suara ciptaannya, yang nyatanya tidak semua orang bisa menerima. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menerbitkan fatwa haram terhadap sound horeg yang dinilai mengganggu lingkungan dan ketertiban umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang merancang regulasi yang membatasi penggunaan sound horeg. Beberapa poin penting seperti batasan intensitas suara, lokasi, hingga jam operasional mulai disosialisasikan. Memet pun menyambut dengan tangan terbuka. Cuma harapan saya jangan terus diharamkan, jangan terus ditentang lah. Kan kita juga, ini kan juga pekerjaan saya gitu. Jadi kayak kemarin Pak Emil kan mengadakan ini, gimana ya? Menyusun regulasi. Iya, regulasi. Saya setuju, Mas. Asalkan dari warga juga sudah ada musyawarah ke warga. Kalau kita kan cuma penyedia, Mas. Di tingkat lokal, pemerintah Kabupaten Jombang telah menerbitkan SKB Surat Keputusan Bersama terkait praktik sound horeg. Isi SKB menyebut sound system berskala besar tidak dilarang, namun wajib mematuhi batasan yang telah disepakati. Sound system berskala besar itu pada dasarnya tidak dilarang, namun di situ dibatasi volumenya atau ukurannya, biar nanti tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian tempatnya juga seperti itu, ditata biar tidak menimbulkan kerugian masyarakat pengguna jalan. Aturan ini segera direspons oleh Desa Bandung, Kecamatan Diwe pada Pawai Budaya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Di sepanjang jalan desa, tidak kurang 17 sound horeg turut dihadirkan untuk memeriahkan pawai bertajuk Bandung Karnival ini. Deretan truk bermuatan pengeras suara berukuran jumbo bertugas mengiringi penari berpakaian adat. Pihak desa mengeklaim telah menaati SKB dengan cara membatasi intensitas suara yang dihasilkan oleh sound horeg. Mereka juga mengaku sudah mengantongi izin dari kepolisian. Karena ini edaran dari pemerintah itu nyampe ke kami, di mana kami sudah fix semua. Jadi memang kelihatan nanti kelihatan besar, cuma nanti volume kita tekankan kepada seluruh koordinator, seluruh operator untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa aturan itu salah satunya? Adalah batasan kekerasan volume. Dari sisi kesehatan, risiko gangguan pendengaran dapat terjadi akibat paparan suara berintensitas tinggi. Dokter spesialis THT Olivia Tantana menyarankan bagi penikmat sound horeg agar menggunakan penutup telinga untuk meminimalisir dampak negatif secara medis. Ia juga mengingatkan ada aturan batas maksimal intensitas gelombang suara yang mampu diterima oleh telinga normal manusia.
kalau berdasarkan sound horeg ini ya, itu untuk menggetarkan sekelilingnya itu bisa sampai perlu sekitar 105 sampai 200, bahkan beberapa mengatakan intensitasnya itu bisa 135 desibel. Jadi mungkin kalau bisa tidak boleh lebih dari 1 menit. Seiring upaya penyesuaian, sejumlah pengusaha sound system di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengganti istilah sound horeg dengan sebutan sound karnival. Pergantian nama ini sebagai upaya untuk menghilangkan stigma negatif sekaligus memperbaiki citra bisnis mereka di mata publik. Di lain pihak, pengajar sosiologi UNER Surabaya, Claudia Anrido menilai euforia sound horeg tidak mudah untuk dibendung. Pasalnya, fenomena ini muncul karena sentimen dan pergerakan kolektif secara natural demi menciptakan sesuatu yang dapat memberikan efek bahagia bagi sekumpulan masyarakat itu sendiri. Kelompok ini tuh mereka memiliki yang namanya aktivitas, interaksi, dan juga sentimen. Sehingga mereka itu ketika beraktivitas, mereka mencanangkan untuk membuat truk sound horeg ini. Kemudian mereka berinteraksi juga dengan masyarakat. Akhirnya mereka merasa bahwa ini tuh ada emosi, ada sentimen yang muncul, yaitu efek membahagiakan. Itulah kenapa fenomena sosial ini bisa terus berlangsung. Meski kontroversial, Mehmet berharap polemik ini bisa segera usai. Ia optimistis pro dan kontra akan berhasil menyatu dalam sebuah wadah bernama musyawarah. Saling menghargai aja, yang nggak suka bagaimana musyawarah dulu, enaknya gimana gitu. Kalau yang suka ya gitu, jangan mentang-mentang, wah ini acara aku desa kudu tak meriahne, jangan. Harus gimana ya, musyawarah dulu lah, sepakatan semua dulu, nanti biar enak gitu. Di balik dentuman suara yang menggelegar, ada cerita tentang identitas komunitas, mata pencaharian, dan proses dialog antar warga. Regulasi hadir bukan untuk membungkam, tetapi menata agar pesta rakyat lebih meriah tanpa mengorbankan kenyamanan bersama. Aga Dipa, Andreas Wicaksono, Jawa Timur.